Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini yang nunggak di Aku Laku. Lihat ini ya. Lihat video ini sampai habis. Gagal bayar atau menunggak di Aku Laku sampai ditagih di tempat keramaian umum. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap bersama kalian, ada untuk kalian yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Video-video yang saya sajikan, saya dedikasikan khusus buat kalian para nasabah yang gagal bayar agar terbooster mentalnya, teredukasi dengan baik atas berbagai macam ancaman, intimidasi, teror apapun yang datang silih berganti setiap hari kepada kalian semua. Banyak-banyak belajar dari video ini dan banyak-banyak juga belajar dari grup paguyuban membasmi pinjol yang saya sediakan. Untuk bergabung, silahkan. Linknya ada di kolom komentar setiap video-video saya terbaru dan kolom deskripsi. Silahkan ya, kalian tergabung agar kalian tidak merasa sendirian. Oke kawan-kawan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal video. Aku Laku. Kalian nunggak di Aku Laku? Nah, lihat dan simak videonya ya. Aku Laku akan melakukan penagihan di tempat keramaian umum bagi nasabahnya yang belum bayar. Itu ancamannya. Lihat, simak, tonton sampai habis. Dan teman-teman, sebelum kita beranjak ke video selanjutnya, ada baiknya teman-teman yang belum mensupport channel ini, silahkan kalian subscribe ya, gratis. Subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan dan ditekan tombol merah loncengnya. Kenapa harus diaktifkan, ditekan tombol merah loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Anda langsung dapat pemberitahuan di handphone Anda seketika saat itu juga. Dan bila mana video-video saya ini bermanfaat untuk kalian, menumbuhkan mental kalian, membuat semangat kalian, silahkan bantu sekali lagi untuk share ke semua sosial media kalian. Insya Allah video yang bermanfaat ini bila ditonton oleh orang yang membutuhkan, lalu mereka tobat, hijrah, mereka tidak lagi mau minjol, itu menjadi salah satu pahala jariah buat kalian semua. Kita simak videonya, simak baik-baik, tuntas ya sampai akhir. Ya, monggo. Nah, ini kiriman dari salah satu DC yang mengaku dari pihak Aku Laku. Kalian tonton ya, kalian lihat, kalian baca. Saya juga bacakan, kalian lihat ya. Sambil lihat di layar ya, saya lihatkan full ya. Bos, hari ini tanggal produktif gajian, segera kau bayar hutangmu saudara, tagihan ya 3 juta sekian. Ini dari 088289238770. Ditutup ya, kita namanya tutup untuk privasi. Jika Anda terus main-main dengan tagihan Anda di aplikasi Aku Laku dan mempermainkan tim penagihan kami, maka kami tidak akan mempertimbangkan lagi untuk menunda data Anda untuk diproses selanjutnya. Kami sudah menyebar tim DC sesuai lokasi Anda terbaru. Kami sarankan, jadi siapkan uang cash pelunasan untuk tagihan Aku Laku karena DC sudah mengincar Anda di lokasi pusat keramaian dan di jalanan. Jadi, jangan merasa aman jika belum membayarkan pinjaman di Aku Laku. Hubungi admin, minta keringanan kode bayar, WA, sekian-sekian. Nih, kita langsung kupas ya, kita langsung ulas, kawan-kawan. Kalau kalian mendapati hal semacam ini, pertama yang kalian lakukan, sikap tenang, tidak usah panik. Justru dengan sikap tenang itu membantu saudara-saudara semua, membantu kalian untuk bisa mengatasi situasi kedepannya yang akan kian memuncak. Tagihan demi tagihan, teror demi teror, intimidasi demi intimidasi akan makin meningkat eskalasinya. Ini akan makin kencang nantinya. Itulah kenapa saya bilang butuh ketenangan. Jangan panik. Ambil sikap tenang. Astagfirullah. Ambil napas kembali. Astagfirullahaladzim. Istighfar kawan-kawan. Kuasai keadaan. Ini seperti medan perang. Ketika kalian gagal bayar, ini seperti persis medan perang. Cuma bukan fisik, tapi psikis.
tapi psikologi Anda. Bagaimana Anda bisa memenangkan peperangan tersebut? Bagaimana Anda bisa menguasai medan perang ketika Anda ada dalam situasi gagal bayar? Segala kemungkinan pasti terjadi. Resiko-resiko apapun pasti akan terjadi. Termasuk resiko akan beruntun. Datang WA, telepon, SMS dari para DC ini yang menagih kalian. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Namun Anda perlu menyikapinya agar Anda menang dan menguasai keadaan. Dengan cara jangan panik. Lalu Anda lihat, nih, saya akan review ya. Betapa banyak kebohongan yang mereka sajikan. Nih, jika Anda terus main-main, ini kalau bahasa seperti ini berarti sudah mengintimidasi kalian. Nah, kalian butuh apa? Butuh tenang. Udah itu aja dulu, butuh tenang dulu. Nah, jangan terus main-main dengan tagihan Anda di aplikasi Aku Laku dan mempermainkan tim penagihan kami. Maka kami tidak akan mempertimbangkan lagi untuk menunda data-data Anda untuk diproses selanjutnya. Silahkan mau diproses selanjutnya, apapun itu data Anda silahkan. Jadi langsung ya, kunci ya dalam diri kalian, dalam pikiran kalian silahkan. Karena memang data saya sudah ada di kalian. Kalian harus bilang begitu dalam hati dan pikiran kalian. Karena data kalian, data kita sudah ada di pihak mereka. Sudah biarkan saja mereka melakukan data apapun. Yang penting antisipasi kita jangan panik. Ya, paham ya? Nih saya teruskan. Kami sudah menyebar tim DC sesuai lokasi Anda terbaru. Kami sarankan kami sarankan. Jadi siapkan uang cash pelunasan untuk tagihan Aku Laku. Dan kami akan mengincar Anda di pusat keramaian. Jadi dia bilang bahwa timnya sudah tahu sesuai lokasi Anda terbaru. Memangnya dia siapa? Nih, dengerin ya. Tukang tagih atau DC pinjaman online itu hanya punya data Excel. Hanya punya data, kalaupun tidak memiliki data secara hard copy, tidak punya di print atau datanya tidak di print, kertas per kertas ataupun berapa lembar, mereka punyanya hanya di handphone. Jadi mereka tidak bisa juga melacak keberadaan nasabah ada di mana. Memangnya mereka siapa? Mereka itu hanya DC yang ditugaskan untuk mereminder ataupun ditugaskan untuk menagih Anda. Tidak ada kepentingan apapun atau sampai secanggih itu mengetahui keberadaan posisi di mana Anda sekarang yang terbaru. Bohong. Itu adalah hanya untuk melemahkan mental kalian. Itu hanya untuk membuat porak-poranda pikiran kalian. Untuk mematahkan semangat dan mental kalian. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kalian jangan takut berlebihan bahwa kalian akan diketahui keberadaan terakhir. Wah, mereka pakai GPS kali ya. Mereka pakai alat canggih. Enggak, kawan. Jangan sampai sejauh itu pikiran kalian. Justru pikiran kalian itulah yang akan merusak kalian. Justru pikiran-pikiran kalian lah yang traveling kemana-mana. Pikiran-pikiran kalian yang akan merusak keadaan dan situasi. Tadinya kalian sebenarnya adem ayem, biasa-biasa saja, lalu datang WA seperti ini, lalu kalian langsung kayak orang frustasi, stres. Ingat kawan-kawan, ketenangan itu yang paling penting dan cukup penting dalam situasi seperti ini. Kuasai keadaanmu, sikap tenang. Apa sih yang Anda takutkan dari pinjaman online, dari tagihan pinjaman online? Kalau Anda secara cash flow tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, Anda tidak mampu untuk menyelesaikan tunggakan Anda di pinjaman online, ngapain lagi? Ya sudah, Anda diam. Anda gagal bayar saja. Karena ini adalah bukan suatu kesengajaan. Bukan sengaja Anda ambil pinjol dengan niat tidak akan bayar, lalu saya gagal bayar. Itu yang keliru. Catat, itu yang keliru. Situasi gagal bayar di sini ada situasi gagal bayar yang memang secara cash flow Anda tidak mampu, tidak sanggup, kebutuhan banyak. Ternyata di luar dugaan ada kebutuhan lain yang mendesak, ada kebutuhan lain yang mendadak, yang akhirnya uang itu terpakai ya, uang untuk bayar pinjol terpakai oleh kebutuhan kalian. Please, jangan takut. Jangan hancurkan diri Anda, jangan hancurkan mental Anda oleh diri Anda sendiri. Sebenarnya penyebab utama dari kehancuran mental Anda, penyebab utama Anda takut, itu diri kalian sendiri, bukan DC. DC hanya memfasilitasi. Mereka ngasih WA, dash ke kalian. Ngasih WA, ngasih SMS, dash ke kalian. Kalian lihat, kalian panik, kepikiran, nggak bisa tidur, makan terganggu, istirahat akhirnya tidak maksimal. Besok kerja, dipikirin juga di tempat kerja. Pulang kerja, di bis atau di perjalanan, kepikiran juga. Besoknya mau tidur, kepikiran juga. Akhirnya yang hancur Anda sendiri. Dan Anda dihancurkan oleh diri Anda sendiri. Paham sampai sini ya? Jangan kau korbankan hidupmu hanya oleh ketakutan yang berlebih. Jangan kau korbankan keluargamu, anak istrimu,
hanya oleh rasa ketakutan yang timbul yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi Anda munculkan oleh diri Anda sendiri. Paham ya? Apa yang ditakutkan dari tagihan pinjol? Anda di penjara? Nggak mungkin. Secara hukum pidana pun Anda tidak bisa dipenjara kalau kalian tidak bisa bayar utang. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2. Di sana berbunyi, tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan disebabkan atau karena tidak membayar utang piutang. Fix ya, Anda nggak bisa dipenjara. Apa yang Anda takutkan? Apa, bos? Apa? Secara perdata bisa saja terjadi. Anda digugat. Namun, apakah sebanding ataukah berbanding lurus dengan utang Anda yang cuma sekian, utang receh? Utang receh mau digugat gimana ceritanya? Kalau misalnya utang receh digugat, katanya nih banyak ya yang kasih masukan, nanti saya akan kupas ya. Ada salah satu pinjaman online yang katanya bilang bahwa kami akan tegakkan aturan, kami akan gugat nasabah. Gugat saja kalau bisa. Gugat saja kalau berani. Gugat saja kalau mampu. Itu hanya hukum perdata. Anda tidak bisa dipenjara. Kalau misalnya Anda diundang sampai digugat, lalu diundang ya untuk hadir dalam persidangan, datang kawan. Ungkapkan. Pertama kumpulkan bukti-bukti. Makanya dari sekarang kumpulkan screenshot semua bukti sebelum Anda hapus chat-chat tersebut. Kumpulkan semua bukti bahwa Anda sudah diintimidasi, Anda sudah dibuat kasar oleh para penagih tersebut. Di sidang nanti ya. Lalu Anda katakan saja ke hakim, saya nggak mampu lagi bayar, Pak. Saya hadir di sidang ini untuk menerangkan, menjelaskan bahwa saya memang tidak sanggup bayar. Saya banyak utang, Pak. Utang rumah, KPR. Rumah masih nunggak. Rumah masih nyicil. Saya upayakan untuk bayar KPR agar tidak disita. Dan sebagainya. Kendaraan yang saya pakai masih cicilan. Lalu hakim pasti akan memutuskan yang adil. Kalau Anda bilang, saya cuma sanggup Pak Hakim bayar 50.000 sebulan untuk utang pinjol saya. Ya sudah, mau gimana lagi? Paham ya? Jadi apa yang Anda takutkan sebenarnya dibuat oleh diri Anda sendiri. Paham? Oke kawan-kawan. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya berharap nonton video ini kalian benar-benar terbooster mentalnya. Tulis, ketik di kolom komentar sebagai imbalan buat saya ya. Sebagai feedback buat saya juga. Ketik dan tulis di kolom komentar aja. Bahwa saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tidak takut, karena ini adalah ancaman murahan. Tidak takut, karena saya sudah terdorong mentalnya. Saya tidak takut, karena saya selalu nonton video-video di channel ini. Yang membangkitkan dan membooster mental kita semua, nasabah yang gagal bayar. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih yang sudah terbangun mentalnya. Berarti saya berhasil sudah membangun mental Anda. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman, ada di penghujung video. Seperti biasa, saya akan kasih kesimpulan. Jadi, tadi ancaman-ancaman bahwa Anda akan diproses datanya, bahwa Anda akan dibuat malu di pusat keramaian, ditagih, ya, atau diikuti sesuai dengan kondisi terakhir di mana Anda berada, bohong. Itu adalah cara-cara mereka untuk melemahkan mental Anda, cara-cara mereka untuk membuat Anda segera bayar, untuk menyegerakan Anda bayar. Itu semacam gertakan ya, dan murni itu adalah intimidasi yang mereka lakukan agar Anda bayar. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Dan dalam kesempatan kali ini sebelum saya tutup video, bagi teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, saya berdoa buat kalian semua. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit penyakit kalian. Mudah-mudahan Allah pulihkan kembali agar kalian dapat kembali beraktivitas, bekerja, berusaha seperti sedia kala normal kembali. Dan untuk kalian yang saat ini kesulitan, sedang mencari pekerjaan, masih menganggur, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan terbaik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, dan pekerjaan yang halal tentunya. Dan kalian yang saat ini sedang tidak tenang hatinya, hatinya sedang gundah gulana, hatinya sedang ketakutan, pikirannya sedang kacau, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati, kedamaian hati. Dan pesan saya, ketika situasi seperti ini, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, lebih banyak beribadah
rapatkan ibadah Anda, lebih banyak lagi, intens lagi Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhanmu. Segerakan ya untuk taubat, hijrah, totalitas hijrah, dan istiqomah meninggalkan riba pinjaman online. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.